Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. ثم أما بعد، معاشر الفضلاء مسلمين والمسلمات، بارك الله لي ولكم، سلمني الله وإياكم. Kita lanjutkan pembahasan syarah Aqidah Tahawiyah. Sekarang pada poin yang ke-59. Wa narju lil muhsinina minal mu'minin an ya'fu anhum wa yudkhiluhumul jannah bi rahmatih wa la na'manu 'alayhim wa la nashhadu lahum bil jannah wa nastaghfiru li musii'ihim wa nakhafu 'alaihim wa la nuqannituhum. Wal amnu wal iyasu yanqulani 'an millatil Islam wa sabilil haqq bainahuma li ahli al-qiblah wa la yukhrijul 'abdu aw la yakhrujul 'abdu min al-iman illa bi juhud ma adkhalahu fi. Ya, artinya dan faedahnya dan kandungannya. Kata Abu Ja'far At-Tahawi dalam Aqidah Tahawiyah rahimahullah mengatakan, wa narju lil muhsinin minal mu'minin an ya'fu anhu. Kita berharap kepada Allah agar orang-orang mukminin yang ihsan, yang memperbaiki diri dengan ibadah dan berbuat baik sama makhluk, agar Allah mengampuni dosa-dosa mereka yang ada pada mereka, dan agar kita berharap kepada Allah agar Allah memasukkan mereka ke dalam jannah, syurga, dengan rahmatnya. Wala na'manu 'alaihim, dan kita tidak menganggap bahwa mereka sudah aman dari siksa 100%. Ya, makanya kita doakan ampunan untuk mereka. Dan kita tidak menyaksikan atau tidak menyebutkan bahwa mereka pasti masuk surga. Ya, kecuali yang diberitakan oleh Rasulullah SAW bahwa mereka ahlul jannah. Nanti penjelasannya. Dan kita mohonkan ampunan untuk orang-orang Islam yang berbuat dosa besar dan mati dalam keadaan berbuat dosa besar. Kita mohonkan ampunan untuk mereka. Dan kita khawatir dengan orang-orang Islam yang berbuat dosa besar itu. Dan jika mereka masih hidup, kita tidak membuat mereka putus asa dari ampunan Allah.
ketahuilah bahwa merasa aman dari azab Allah dan berputus asa dari rahmat dan kebaikan Allah, itu bisa membuat seorang keluar dari agama Islam. Dan jalan yang benar adalah tengah-tengah di antara keduanya bagi kaum muslimin ahlul qiblah. Dan tidaklah seorang hamba keluar dari keimanan dan keislaman dengan dosa yang besar yang mereka lakukan di bawah syirik, kecuali dia melakukan juhud, penentangan terang-terangan terhadap ajaran Islam setelah dia masuk di dalamnya. Taib. Kalau di sini jamaah sekalian, saya melihat dalam buku ini syarah di sini. Di sini terkandung ar-raddu 'alal murji'ah. Ini masih pembahasan tentang bantahan terhadap kaum murji'ah yang mengatakan bahwa orang Islam itu selama dia muslim mukmin nggak ngaruh dosa-dosanya. Ya, walaupun dosanya banyak, itu mereka semua pasti masuk surga. Ya, tidak akan ada istilah iman itu bertambah atau berkurang. Tidak akan bertambah dengan ketaatan dan tidak akan berkurang dengan dosa-dosa. Ini pernyataan orang murji'ah. Maka para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah termasuk penulis dalam buku ini membantah mereka. Ya, bahwa dosa-dosa yang dilakukan oleh orang Islam itu ya jamaah ada dua macam. Hal itu disebutkan dalam Al-Quran surat An-Nisa. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha'. Artinya sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni orang yang mati dalam keadaan musyrik, syirik yang besar. Tidak akan diampuni oleh Allah selamanya, karena dia membawa dosa apa? Syirik besar. Yang mana syirik besar ini pelakunya murtad dari Islam, keluar dari Islam. Berarti ada dosa. Jika seorang mati membawa dosa besar itu, maka dia tidak akan selamat. Di antaranya adalah syirik. Ada 10 pembatal keislaman yang disebut oleh para ulama. Di antaranya ini syirik. Ya jemaah, maka waspadalah kita. Kita harus tahu apa itu pembatal-pembatal keimanan dan keislaman, dan kita harus menjauhinya, karena itu fatal, bisa mengeluarkan pelakunya dari Islam. Ini yang pertama. Yang kedua, dosa di bawah syirik. Allah Ta'ala menyebut wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dan Allah Azza wa Jalla akan mengampuni dosa di bawah syirik. Yani orang mau melakukan dosa besar tapi kedudukannya di bawah syirik, seperti durhaka sama orang tua, seperti mencuri, seperti berbohong. Ada 70 dosa besar selain di bawah syirik, sebutkan dalam kitab Al-Kabair. Ya, seperti berzina, mabuk-mabukan, membunuh orang dan lain sebagainya. Nah, itu dosa di bawah syirik, dosa besar tapi di bawah syirik. Ma duna dzalik, ini yang di bawah syirik besar, Allah akan ampuni bagi siapa yang dikehendaki oleh Allah. Berarti orang yang mati dalam keadaan membawa dosa besar seperti mencuri, korupsi, berzina, membunuh orang, berbohong, ya di bawah syirik, dan dia tidak bertobat di dunia, maka keadaan dia di hari kiamat itu ada dua macam. Yang pertama, diampuni oleh Allah dengan syafaat Nabi Muhammad atau amalan-amalan soleh yang lainnya. Yang kedua, tidak
ampuni saat itu, dia harus dibersihkan di neraka. Kemudian dikeluarkan dari neraka dengan syafaat Nabi kita Muhammad SAW dan yang lainnya, dan dengan amalan yang lainnya, sehingga dia dirahmati oleh Allah, dikeluarkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam syurga. Ini keyakinan ahli sunnah wal jamaah. Ya jamaah, untuk membantah siapa? Kaum murjiah. Orang-orang murjiah, mereka itu mendustakan ayat-ayat ancaman. Ini bahaya, bahwa pelaku dosa itu masih ada ancaman. Tapi mereka tidak mengindahkannya, orang-orang murjiah ini. Barakallah. Baik. Kemudian ikhwan sekalian, kaum muslimin dan muslimat, barakallahu li wa lakum. Penulis di sini menyatakan, narju lil muhsinin minal mu'minin ya'fu anhu. Kita mohon kepada Allah Azza wa Jalla agar Allah mengampuni orang-orang mukminin yang ihsan, agar Allah memaafkan dosa-dosa mereka. Dalilnya Al-Quran. Al-Quran Al-Karim. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surat Al-Hashr, "Walladzina ja'u min ba'dihim yaqulun Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim." Artinya, wahai Rabb kami, ini orang-orang yang datang setelah Muhajirin dan Ansor, mereka berdoa, wahai Rabb kami, ampunilah dosa-dosa kami dan ampunilah dosa-dosa ikhwan-ikhwan kami dari kaum muslimin yang telah mendahului kami dalam beriman. Di sini menunjukkan bahwa kita dengan orang Islam itu apa? Berbuat baik dengan mendoakan mereka ampunan. Ya. Wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu, ya Allah, jangan kau jadikan di antara kami, hati-hati kami ini dengki, permusuhan tanpa hak dengan orang-orang yang beriman itu, yang muslim itu. Maka di sini menunjukkan bahwa orang yang diridhai oleh Allah adalah orang-orang yang salamatu sudurihim tija ikhwanihil muslimin. Selamat hati mereka terhadap saudara-saudara mereka dari kaum muslimin, ya, yang hidup maupun yang sudah mati. Bukankah Nabi kita Muhammad SAW mendoakan orang yang sudah mati ketika ziarah kubur, Assalamualaikum dara qaumi mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun, as'allahu lana wa lakumul afiyah, yarhamullahu al-mustaqdimina minkum wal mustakhirin. Nabi SAW ketika menjenguk atau mengunjungi kuburan muslimin, maka Nabi berdoa, semoga Allah beri keselamatan kepada kalian wahai penghuni kuburan mukminin. Insyaallah dengan kehendak Allah kita akan menyusul kalian mati. Iya. Aku minta kepada Allah keselamatan untuk kami dan kalian, dan semoga Allah merahmati yang duluan mati dan yang mati belakangan. Di situ jelas bahwa Nabi kita Muhammad SAW mendoakan siapa? Kaum muslimin, mukminin, laki dan perempuan, walaupun mereka sudah meninggal. Dan juga doanya Nabi Ibrahim alaihissalam diabadikan dalam Al-Quran surat Ibrahim, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dhurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a Rabbana ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minin yauma yaqumul hisab. Syahidnya, Rabbi fili wali walidayya, wahai Rabbku, ampunilah aku dan kedua orang tuaku, walil mu'minin, dan ampunilah kaum mukminin
yauma yaqumul hisab, pada hari hisab. Inilah sikap seorang muslim terhadap muslimin yang lainnya. Bahkan kita ini ya ikhwani, dalam salat tahiyat atau tasyahud awal dan akhir, kita itu mendoakan semua orang Islam. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Semoga Allah beri keselamatan kepada kita dan Allah memberi keselamatan kepada hamba-hambanya yang salihin. Inilah salah satu fadl, keutamaan menjadi orang Islam. Kita senantiasa didoakan oleh kaum muslimin yang salat di seluruh dunia. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Walhamdulillah. Termasuk yang sudah meninggal itu didoakan, di alam kubur itu didoakan oleh orang-orang salat. Termasuk itu wa ala ibadillahi salihin. Dan doanya Nabi Ibrahim alaihissalam, doanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, doanya para anbiya wal mursalin dan orang-orang soleh untuk kaum muslimin dan muslimat. Bukankah kita kalau salat jenazah kita mendoakan mayat, Allahumma ighfir lahu arhamhu wa'afihi wa'afu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' mudkhalahu wa silhu bil ma' wal thalj wal bard wa naqqihi min al khataaya kama yunaqqa ath-thawb al abyad min ad-danas. Allahumma baddil lahu daran khairan min darihi wa ahlan khairan min ahlihi wa zawjan khairan min zawjihi wa adkhilhu al-jannah wa a'idhu min adzabil qabr. Ya Allah, ampunilah dia. Ini kita salat jenazah nih. Ya Allah, ampunilah dia. Ya Allah, rahmatilah dia. Allah maghfir lahu warhamhu. Rahmatilah dia. Wa afihi, dan maafkanlah dia. Wa afihi, dan selamatkanlah dia. Wa'fu anhu, dan maafkanlah dia. Wa wasi' mudkhalahu, dan luaskanlah kuburnya. Wasi' mudkhalahu waghsilhu bil ma'i wal thalj wal barad, dan sucikan dia dari dosa-dosa dengan air. Cucilah dosanya dengan air dan salju dan embun. Wa naqqihi minal khataaya, dan sucikan dia, bersihkan dia dari dosa-dosa. Kama yunaqqa thawbul abyad minad danas, sebagaimana dibersihkan baju putih itu dari kotoran sampai bersih. Allah mabaddil lahu daran khairan min dari, ya Allah gantilah untuknya rumah yang lebih baik daripada rumahnya di dunia. Wa ahlan khairan min ahlihi, keluarga lebih baik daripada keluarganya. Wa zawjan khairan min zawjihi, istri atau suami yang lebih baik daripada suami dan istrinya. Allahumma adkhilhul jannah, ya Allah masukkan dia ke dalam syurga dan lindungi dia dari siksa kubur. Anas bin Malik ketika meriwayatkan hadis ini, mengatakan bahwa Nabi ketika mendoakan itu jenazah itu, Anas mengatakan, saya sampai berangan-angan sekiranya saya yang menjadi mayat itu, karena didoakan langsung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak sekali dalil ya jamaah, termasuk Nabi kita bersabda, man istaghfara lil mu'minin wal mu'minat kataballahu lahu bi kulli mu'minin wa mu'minatin hasanatan. Sahih di sini. Barang siapa yang mendoakan orang Islam, muslimin dan muslimat, ya, mukminin dan mukminat, semua orang Islam, laki dan perempuan, didoakan ampunan, maka dia akan mendapatkan pahala sebanyak jumlah orang Islam, mukminin dan mukminat. Berapa jumlahnya orang Islam ya jamaah? Sekarang berapa jumlahnya? Yang hidup 1,7 miliar muslim menurut catatan PBB. Itu yang masih hidup. Lah yang sudah mati berapa sebelumnya? Miliaran ya jamaah. Seorang mengucapkan doa Allahumma firli wali walidayya walil mu'minin wal mu'minat,
wal muslimin wal muslimat al ahya minhum wal amwat. Berapa pahala yang dia dapatkan? Ya Allah, ampunilah saya, ampunilah kedua orang tua saya, dan ampunilah muslimin muslimat, muslim laki perempuan, mukminin mukminat, mukmin laki dan perempuan yang masih hidup dan yang sudah mati. Berapa itu jumlahnya itu? Dia dapat pahala miliaran hanya dengan mendoakan ampunan untuk kaum muslimin dan muslimat. Ini dalilnya. Dan kita berharap kepada Allah agar Allah memasukkan kaum muslimin dan muslimat ke dalam syurga dengan rahmatnya. Nah, ini penting ya jamaah. Bahwasanya orang itu bisa masuk syurga dengan sebab mendapatkan rahmat Allah. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannata ahadukum bi'amalihi illa an yataghammadahu Allah bi rahmah, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak mungkin seorang di antara kalian masuk syurga dengan amalnya. Maksudnya syurga ditukar, langsung ditukar begini dengan amal solehnya. Tidak bisa. Kenapa? Karena syurga itu mahal. Berapa amal kita ini? Sedikit. Syurga itu sangat mahal, gak sebanding. Kecuali dia akan masuk syurga, dia akan masuk syurga dengan rahmat Allah. Maksudnya dengan amal soleh yang sedikit itu, dia berhak mendapatkan rahmat Allah. Allah hargai amalnya. Allah muliakan orang ini dengan amalnya yang sedikit, dengan rahmatnya. Maka dengan rahmat Allah dia masuk syurga, diizinkan masuk syurga. Itulah maksud dari situ. Maka sahabat tanya kepada Rasulullah, wa anta ya Rasulullah, dan engkau bagaimana ya Rasulullah? Apakah engkau juga tidak bisa masuk syurga dengan amalmu ya Rasulullah? Padahal Nabi kan amalnya paling bagus. Kata Rasulullah, wala ana, begitu pula saya, illa an yataghammadanillahu birahmah, kecuali Allah merahmati aku sehingga aku diizinkan masuk syurga. Nah, ini kalimat wa yudkhiluhumul jannata birahmatih itu benar. Allah akan masukkan kaum muslimin dan muslimat ke dalam syurga dengan rahmat Allah. Makanya kita ini ya jamaah, jangan bangga diri dan sombong dengan amal yang kita amalkan. Sebab amal soleh yang kita amalkan itu pemberian dari Allah, kemurahan dari Allah, pertolongan dari Allah, taufik, hidayah dari Allah, sehingga kita menjadi muslim yang bertauhid, menjauhi syirik, sehingga kita sholat, sehingga kita bayar zakat, sehingga kita bisa puasa Ramadan, sehingga kita bisa haji, umrah, kita bisa beramal yang wajib dan sunnah. Itu murni semata-mata pertolongan dari Allah. Kita jangan bangga diri, sungguh sangat sedikit amal kita ini, sangat sedikit. Jangan merasa banyak amal, ya, karena hak Allah itu sangat besar, sangat agung. Tidak bisa kita melaksanakan haknya Allah, yaitu ibadah itu dengan sepenuhnya, tidak bisa. Tapi yang sedikit ini yang Allah beri kita syukuri, dan kita memuji Allah dan kita minta ampun sama Allah atas segala kekurangan dan aib dan dosa-dosa yang ada pada kita. Kemudian penulis mengatakan wala na'manu alaihim, dan kita tidak merasa aman dengan mereka kaum muslimin yang meninggal itu. Jangan merasa aman bahwa pasti mereka akan dijauhkan dari siksa.
Jangan merasa aman. Nanti akan dibahas secara khusus tentang orang yang merasa aman dari makar Allah. Itu termasuk dosa besar. Makanya kita senantiasa memohon ampun untuk diri kita dan orang tua kita dan kaum muslimin dan muslimat. Setiap hari kita mendoakan semuanya. Ya. Kemudian wala nashhadu lahum bil jannah. Nah, ini penting ya jamaah. Ini termasuk akidah Ahlus Sunnah, bahwa kita tidak bisa memastikan langsung orang Islam yang meninggal itu masuk surga. Ya. I'lam anna alladhi 'alaihi Ahlus Sunnah wal Jamaah annahum la yashhadun la ahadin mata minal muslimin bil jannah wala nar illa man syahida lahu Rasulullah. Ketahuilah bahwa kita tidak bisa memastikan dan menyebut bahwa fulan masuk surga dari kaum muslimin atau fulan dan fulan masuk neraka kecuali yang dipersaksikan oleh Rasulullah. Nah, siapa yang dipersaksikan itu? Abu Bakar fil jannah. Kata Rasulullah, Nabi menyebut bahwa Abu Bakar di surga. Umar fil jannah, Umar di surga. Uthman fil jannah, Uthman di surga kata Rasul. Ali fil jannah, Ali di surga. Ini mereka akan masuk surga tanpa hisab. Mereka ini 10 sahabat yang disebut oleh Nabi. Kemudian siapa lagi? Setelah Ali itu Abdurrahman bin Auf fil jannah di surga. Kemudian siapa lagi? Talha bin Ubaidillah fil jannah. Ya, itu tadi Talha yang kelima, Abdurrahman bin Auf yang kelima, Talha yang keenam, ya keenam. Kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas fil jannah. Kemudian Zubair bin Awwam fil jannah di surga. Kemudian Abu Ubaidah bin Jarrah fil jannah di surga. Kemudian Abdullah bin Zaid. Ada 10 sahabat yang langsung Nabi sebut di surga dan mereka akan masuk surga setelah Nabi Muhammad SAW duluan mengetuk pintu surga dan dibukakanlah surga. Siapa lagi yang dipersaksikan oleh Rasulullah bahwa mereka pasti masuk surga? Yaitu Ahlu Badrin, para sahabat yang ikut perang Badar. Man syahida badran lam tamashumun nar, kata Rasulullah. Barang siapa yang ikut perang Badar, ini bersama Rasulullah, dan jumlah mereka ada 313, ada yang bilang 314, ada yang mengatakan 315 orang sahabat. Mereka para sahabat yang ikut perang Badar bersama Rasulullah tidak akan tersentuh api neraka. Berarti masuk surga tanpa siksa. Kemudian siapa lagi? Kata Rasulullah, man bai'a tahta syajarah lam tamashumun nar. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang ikut baiat di bawah pohon waktu sebelum perjanjian Hudaybiyah, maka mereka tidak akan tersentuh api neraka. Dan jumlah mereka ada 1.400 orang sahabat. Ini yang pertama yang disebut oleh Nabi Ahlul Jannah. Kemudian semua sahabat itu masuk surga. Dalilnya Al-Quran surat At-Taubah ayat 100. Allah Azza wa Jalla berfirman, As-sabiqun al-awwalun minal muhajirin wal ansar walladhina ittaba'uhum bi ihsan radiyallahu anhum wa radu an wa a'adda lahum jannat tajri tahtaha al-anhar khalidina fiha abadan. Para pendahulu yang pertama dari kalangan muhajirin dan ansar dan yang mengikuti mereka dengan baik dalam beragama dari kalangan para sahabat itu,
Allah ridha dengan mereka dan mereka ridha dengan apa yang Allah beri kepada mereka. Dan Allah telah siapkan untuk mereka, ini para sahabat itu, syurga, kebun-kebun di syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, sungai madu, sungai susu, sungai khamr dan lain-lain. Khalidina fiha abadan, mereka kekal di dalam syurga itu selama-lamanya. Kata Ibnu Hazm rahimahullah, berdasarkan ayat ini bahwa semua sahabat Rasulullah masuk syurga. Ya, dan yang disebutkan sifatnya oleh Allah dan Rasulnya dalam Al-Quran dan hadis. Yang disebutkan amalnya, maka barang siapa yang mengamalkan itu, narjulahu an yudkhilahumullahu fil jannah birahmatih. Siapa yang mengamalkan sifat-sifat ini yang disebutkan dalam Al-Quran dan hadis, maka kita mohon kepada Allah agar Allah masukkan mereka dalam syurga dengan rahmatnya. Siapa saja mereka? Satu, muttaqin, orang yang bertakwa. Nah ini berarti disebutkan amalannya. Ya, Allah Ta'ala berfirman, wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Surat apa itu? Az-Zumar. Allah Azza wa Jalla menyatakan Az-Zumar ayat-ayat terakhir. Silakan dicek. Ya jamaah, antum harusnya kalau ngaji, baik laki dan perempuan, muslimin dan muslimat, itu membawa mushaf, mushaf terjemah. Bukalah ayat yang dibacakan, ya, atau di HP, di aplikasi HP, itu lebih mudah. Allah Ta'ala berfirman, orang-orang yang bertakwa kepada Rabb mereka di dunia, pada hari kiamat mereka diarahkan ke syurga berombong-rombongan. Ketika orang yang bertakwa ini sampai di depan pintu syurga, maka mereka minta izin dibukain pintu syurga, maka dibukalah pintu syurga itu oleh malaikat penjaga syurga. Maka malaikat itu berkata kepada orang-orang yang bertakwa ini, salamun alaikum, keselamatan untuk kalian wahai orang yang bertakwa. Tibtum, amalan kalian itu baik. Fadkhuluha, maka masuklah kalian ke dalam syurga khalidin, kekal selama-lamanya. Orang yang bertakwa akan masuk syurga, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman dalam ayat lain, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Cepatlah kalian kepada ampunan dari Allah dengan kalian bertaubat, wa jannah, dan cepatlah kalian kepada syurga dengan amal saleh, dengan melaksanakan perintah dan menjauhi larangan. Cepatlah kalian, jangan lambat-lambat, karena syurga itu luas lebarnya seluas 7 langit dan 7 bumi. Allahu Akbar. Allah menciptakan yang namanya jannah, syurga, ya, itu luasnya, lebarnya, luas lebarnya seluas langit dan bumi. Berapa luasnya langit ya jemaah? 500 tahun. Satu langit 500 tahun. Langit ada berapa? 7. Kalikan aja 500 kali 7. Kemudian jarak antar langit dari pertama ke kedua itu 500 tahun. Begitu pula langit kedua ke langit ketiga 500 tahun. Kita orang ini aja di bumi ini ke langit pertama 500 tahun. Bayangkan, luas sekali surga itu. Itu baru lebarnya, apalagi panjangnya. Buat siapa? Uiddat lil muttaqin.
telah disiapkan surga itu untuk hambanya yang bertakwa. Takwa itu apa? Melaksanakan perintah Allah dengan petunjuk Al-Quran dan Sunnah dalam rangka mengharapkan ridha Allah dan surganya Allah, dan meninggalkan maksiat dan dosa-dosa berdasarkan Al-Quran dan Sunnah karena takut dari siksa Allah. Itulah orang yang bertakwa. Yang kedua, yang dijamin amalnya masuk surga itu adalah orang yang bertauhid. Dalilnya Al-Quran, innahu may yushrik billah faqad harramallahu alaihil jannah. Al-Maidah 72. Sungguh barang siapa yang menyekutukan Allah, Allah haramkan dia masuk surga. Berarti yang masuk surga itu siapa? Orang yang mau syirik itu haram masuk surga. Berarti yang masuk surga adalah yang bertauhid. Apa tauhid itu? Ifradullah bil ibadah, menyerahkan seluruh ibadahnya hanya untuk Allah semata. Mereka inilah ahlul jannah. Dan ini dikuatkan oleh sabda Nabi SAW, man mat wa la yushriku billahi syai'a dakhalal jannah. Siapa yang mati dalam keadaan tidak menyekutukan Allah, maka dia pasti masuk surga. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa di akhir hayatnya dia mengucapkan la ilaha illallah dan dia konsekuen dengan tauhidnya sampai mati, maka dia masuk surga. Berarti ahli tauhid ahlul jannah. Berarti ahlul jannah itu ahli tauhid semuanya. Tidak ada orang musyrik. Antum pengen tahu sifat amalannya ahlul jannah? Bacalah surat Al-Mu'minun. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum lizzakati fa'ilun walladzina hum 'anil lahwi mu'ridun, dan seterusnya. Bacalah itu, amalkan semua sifat-sifat yang disebutkan oleh Allah dalam surat Al-Mu'minun ayat pertama sampai ulaika humul warithun alladzina yarithuna al-firdaus hum fiha khalidun, yaitu orang-orang yang mewarisi surga Firdaus dan mereka kekal di dalamnya. Ternyata mereka itu orang-orang yang sholat dengan khusyuk. Mereka mukmin, muslim, sholat dengan khusyuk, bayar zakat. Ini dia di samping bayar zakat juga berbuat baik sama manusia dan makhluk. Dan mereka yang meninggalkan perbuatan sia-sia, ucapan sia-sia, apalagi dosa. Dan yang mereka menjaga kemaluannya, kecuali terhadap istri dan istri dan budak-budak perempuannya. Kemudian mereka menjaga amanah dan perjanjian, dan mereka senantiasa menjaga sholat sampai mati. Mereka itulah ahlul jannah. Itulah amalan-amalan yang menjadi sebab dia mendapatkan rahmat Allah, dan dengan rahmat Allah dia akan masuk surga. Ya. Kemudian kata penulis di sini, pensyarahnya di sini, wa akhbara anhu bidzalik walakinnahu yarjulul muhsin. Dan Nabi telah memberitakan tentang orang-orang yang akan masuk surga itu. Disebutkan namanya oleh Nabi, dan juga Allah dan Rasulnya menyebutkan sifat-sifat amal mereka di dunia. Maka kita berharap agar orang yang muhsin, yang berbuat baik itu dimasukkan surga dan diampuni. Dan kita khawatir dengan orang-orang Islam yang berbuat maksiat. Kita khawatir. Tapi kita tidak memastikan bahwa mereka pasti diadab. Jangan. Karena kita nggak tahu. Itu masalah gaib. Ya.
Wa bihadza ta'lamu ma 'alaihi katsirun minan nas. Dari sini kita bisa tahu bahwa apa yang ada pada banyak manusia, idza dzakaru 'aliman, jika mereka menyebut orang alim, atau amiran, atau amir itu raja atau gubernur, atau malikan atau raja, atau ghairuhum atau yang lainnya, qalu al-maghfur lah, dikatakan al-maghfur lah, yang dia pasti diampuni. Itu belum tentu, itu salah. Atau almarhum, itu salah. Atau dengan mengatakan sakinul jinan, dia ini pasti menjadi tinggal di surga. Ya, ada lagi yang mengatakan yang lebih parah lagi, naqala ila rafiqil a'la, dia berpindah kepada teman yang maha tinggi, yakni dia diridhoi oleh Allah yang maha tinggi. Sudah pasti ini berlebihan. Ya, kita nggak tahu bagaimana orang ini di alam kubur, kita nggak tahu. Maka jangan mengatakan pasti diampuni, pasti dia masuk surga. Jangan mengatakan begitu. Jelas ini berbicara tentang Allah tanpa ilmu, dan berbicara tentang Allah tanpa ilmu itu bahaya. Itu bisa sebanding dengan dosa syirik. Wa an tusyriku billahi ma lam yunzil bihi sultana wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Surat Al-A'raf ayat 33. Kalian menyekutukan Allah dengan tanpa ilmu, dan kalian berbicara tentang Allah tanpa ilmu. Itu ya jemaah. Kemudian muraduhu rahimahullah ila man syahida lahu rasul bil jannah. Kata penulis di sini yang dimaksudkan oleh beliau rahimahullah, kecuali orang-orang yang dipersaksikan oleh Rasulullah bahwa dia ahlul jannah, seperti 10 sahabat yang tadi sudah saya sebutkan. Ma'al ilman bi anna min aqidati ahlussunnah wal jamaah syahadatul mu'minin wal muttaqin ala umum. Jelas menurut keyakinan ahlussunnah wal jamaah bahwa persaksian orang mukmin dan orang yang bertakwa secara umum bahwa mereka insyaallah akan masuk surga. Jelas bahwasanya keyakinan ahlussunnah wal jamaah annal kufar, bahwa orang kafir dan musyrikin dan munafikin mereka itu calon penghuni neraka, sebagaimana dalil-dalil yang sah dari Al-Quran Karim dan Sunnah Nabi SAW yang mutawatir. Wa nastaghfiru limusiihim, ini sudah kita sampaikan tadi. Kita mohonkan ampunan untuk orang-orang yang berbuat salah di antara mereka. Ya. Wa nakhafu alaihim, dan kita khawatir dengan orang-orang yang berbuat dosa besar dan mati belum bertobat. Tapi wala nuqannituhum, kita tidak membuat putus asa kepada kaum muslimin. Mengapa ya jamaah? Karena Allah Maha Pengampun bagi yang minta ampun, walaupun dosanya banyak. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman dalam hadis qudsi riwayat Muslim, ya ibadi innakum tukhti'una bil laili wan nahar wa ana aghfiru dzunuba jami'a fastaghfiruni aghfir lakum. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian itu banyak dosa malam dan siang, dan saya mengampuni semua dosa, maka mintalah ampun kepada aku ampuni dosa kalian semuanya. Nastaghfirullah wa natubu ilaih. Kita minta ampun dan bertobat kepada Allah, dan kita mohonkan ampunan untuk kaum muslimin dan muslimat yang masih hidup dan yang sudah mati. Dan juga Allah Ta'ala berfirman dalam surat Az-Zumar ayat 53, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu wal ghafurur rahim. Katakanlah wahai Nabi bahwa Allah berfirman kepada kalian, wahai hamba-hambaku yang banyak berbuat dosa, janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni semua dosa bagi yang bertobat. Sesungguhnya Dia Maha Pengampun dan sayang kepada hambanya yang bertobat. Maka jangan kita membuat orang Islam berputus asa dari ampunan Allah, dan jangan kita bikin mereka berputus asa dari kebaikan dan rahmat Allah.
Nah, ini dia sekarang pembahasan yang nomor 60. Nah, ini lain lagi pembahasan sekarang. Wal amnu wal iyas. Nah, ini merasa aman dari siksa Allah dan makarnya Allah, dan berputus asa dari kebaikan dan rahmat Allah. Itu dosa besar ya jamaah. Bukan dosa kecil, dosa besar. Ya. Wala ya'manu makrallah illal qaumul kafirun. Tidaklah aman, merasa aman dari makar Allah kecuali kaum yang kafir. La tayasu min rahmatillah. Janganlah kalian merasa aman, jangan kalian putus asa dari rahmat Allah. La tayasu min rawhillah. Janganlah kalian berputus asa dari kebaikan Allah. Ya jamaah, apa maksud daripada kalimat ini? Maksudnya begini, kata penulis, wajib bagi setiap muslim untuk terus takut kepada Allah atas dosa-dosa yang dia lakukan, dan terus berharap rahmat Allah ya dengan amal soleh yang dia lakukan. Sebab takut yang terpuji, takut kepada Allah yang terpuji dan benar, itu yang bisa menghalangi hamba itu dari yang diharamkan oleh Allah. Fa idza tajawaza dzalik, jika dia berlebihan, dikhawatirkan dia akan putus asa. Jadi takut itu ada dua. Takut yang tengah-tengah itu yang bagus. Itu bisa menghalangi dia dari maksiat. Tapi kalau seorang takutnya berlebihan, itu bisa mengantarkan dia kepada putus asa dan lupa dengan rahmat Allah dan ampunannya. Ada lagi orang yang meninggalkan takut, ini bahaya. Dia akan melakukan maksiat terus menerus, loss, maksiat terus dia. Na'udzubillah min dzalik. Berarti takut ada tiga macam. Sikap seorang hamba dengan takut ada tiga kelompok. Yang pertama, yang tengah-tengah, ini yang bagus. Takut kepada Allah sehingga dia meninggalkan maksiat. Bagaimana caranya supaya kita takut ya jamaah? Dengan doa. Allahumma qsil lana min khasyatik ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik. Ya Allah, berilah aku takut kepadamu yang dengan takut itu aku terhalang dari maksiat kepadamu. Ya. Yang kedua, dengan apa supaya bisa takut? Baca tentang neraka. Baca tentang akibat buruk dosa-dosa. Seperti buku Al-Kabair karya Imam Adz-Dzahabi. Seperti buku Ad-Da' wa Dawa karya Imam Ibnu Qayyim. Dan buku tentang neraka dan siksa neraka dan siksa kubur. Maka akan tumbuh dalam hati seorang hamba itu takut. Yang kedua, yang ifrat, berlebihan dalam takut sampai dia putus asa dari rahmat Allah dan ampunannya. Nah, ini bahaya. Berarti dia melupakan ayat-ayat ampunan dan rahmat yang luas. Rahmat Allah yang maha luas. Yang ketiga, ini meninggalkan takut. Dia tidak takut sama sekali dengan Allah. Wah, ini bahaya ini. Ini bisa melakukan maksiat terus menerus. Jadi yang bagus yang tengah-tengah. Tidak berlebihan, tidak meninggalkan. Jelas ya jemaah? Kemudian al-iyas, ya, yaitu berputus asa dari rahmat Allah. Nah, ini jelas orang ini tidak ada rojak lagi, berharap rahmat Allah. Maka seorang muslim ada rojak, berharap kepada Allah, berharap rahmat dan ampunannya dan kebaikannya. Raja rajulun amila bi ta'atillah. Seorang yang berharap rahmat Allah dan ampunannya, maka dia termotivasi untuk beramal saleh dan taat, melaksanakan perintah.
Allah Azza wa Jalla berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, dengan niat mengharapkan pahala di sisi Allah. Atau kalau dia tergelincir berbuat dosa, dia berharap ampunannya dengan tobat, berharap rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi roja yang terpuji itu yang mengantarkan dia kepada ketaatan. Tapi kalau orang hanya roja tapi nggak takut, dia berharap rahmat Allah tapi dia meninggalkan amalan soleh, ini roja yang tercela. Roja berharap rahmat Allah yang terpuji yang memotivasi dia kepada amal soleh. Kalau seorang berharap sesuatu dari sisi Allah, rahmat dan ganjaran dan surga, tentunya beramal, bukan malah menjauh dari amal, iya kan? Orang yang berharap rahmat Allah tapi dia meninggalkan perintah, malah mengerjakan larangan. Misalnya dia main judi, Allah Maha Pengampun, main judi, Allah Maha Pengampun. Kamu nggak sholat, enggak, Allah Maha Pengampun. Ini salah ini. Ini orang ini tidak ada rasa takut, berharap ampunan tapi tidak ada rasa takut. Maka yang terbaik seorang muslim itu harus ada raja, berharap rahmatnya, takut dari siksanya. Selalu ada ini dua ini. Dua ini ibaratnya adalah dua sayap burung. Antum melihat burung berapa sayapnya? Dua kan? Ketika dia terbang itu. Nah, begitu pula orang Islam kalau ingin lurus di dunia ini, hendaklah dia senantiasa berharap dan takut sama Allah. Burung itu kalau kehilangan salah satu sayapnya nggak bisa terbang dia. Begitu pula seorang muslim kalau kehilangan salah satu dari dua hal itu, maka dia akan celaka. Na'udzubillahi min dzalik. Ini kalau dia rojak saja tanpa takut, dia jatuh ke dalam ghurur. Ghurur itu bangga diri dengan amalnya, tak ada takut sama sekali sama Allah. Orang yang takutnya berlebihan tanpa ada harapan roja, maka dia akan putus asa. Sehingga supaya dia tidak putus asa dan tidak ghurur, maka harus ada roja dan takut. Ada lagi satu yang ketiga, yaitu cinta. Cinta ini ibaratnya kepala burung. Burung kalau kepalanya hilang bagaimana? Nggak bisa terbang. Maka seorang muslim harus ada cinta dalam hatinya kepada Allah ketika beribadah, mencintai Allah dan mencintai ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mencintai salat, mencintai zakat, mencintai puasa, mencintai haji, mencintai umrah, mencintai zikir, mencintai wajib dan sunnah-sunnah. Dan satu lagi syarat diterimanya amal itu ikhlas. Maka barang siapa yang ikhlas dalam hatinya melaksanakan ibadah dengan penuh cinta kepada Allah, dengan harap ganjaran di sisi Allah dan takut dari siksa Allah, maka dia diterima amalnya dengan pahala yang besar. Kemudian dikatakan oleh penulis yang kulani an millatil Islam, merasa aman dari makanan Allah, ini dia tidak takut sama sekali dan berputus asa dari rahmat Allah, itu memindahkan dia dari agama Islam kepada murtad. Iya, karena Allah menyatakan illal qaumul kafirun, illal qaumud dhalun, bahwa orang yang berputus asa dari kebaikan Allah itu kaum kafirun. Artinya itu adalah amalannya orang kafir. Makanya banyak orang kafir yang tidak takut sama Allah, sehingga dia maksiat siang malam. Dan mereka tidak berharap rahmat Allah, putus asa dia. Banyak yang bunuh diri. Di Jepang itu ada ya kawan, hutan ya terpencil. Di situ banyak
Orang bunuh diri situ, sampai dijuluki hutan bunuh diri. Jadi orang-orang Jepang yang putus asa dari rahmat Allah, putus asa hidupnya, udah putus asa dia, maka dia datang ke situ bawa tali, terus tali itu diikat di pohon itu, terus dia bunuh diri di situ. Banyak orang-orang yang kaya tapi hatinya hampa, akhirnya dia putus asa, akhirnya dia bunuh diri. Maka apabila ada orang Islam bunuh diri, musibah. Man qatala nafsahu yu'adzabu bima fa'ala. Yani barang siapa yang membunuh dirinya dengan sesuatu, misalnya dia dengan membunuh dengan apa? Menjerat lehernya, gantung diri, maka dia akan disiksa dengan gantung diri nanti dia di neraka. Nasallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang bunuh diri dengan minum racun, maka dia akan menenggak racun terus menerus di neraka. Barang siapa yang bunuh diri dengan menusuk dirinya sendiri dengan pedang, maka dia akan menusuk dirinya sendiri pada hari kiamat di neraka. Ya Allah, wallahi ya ikhwani, hidup ini nikmat. Hidup ini nikmat. Waktu tiap detik, menit, jam, siang, malam itu nikmat. Mengapa itu nikmat dari Allah? Karena kita bisa menambah pundi-pundi bekal pahala kita. Kita ucapkan subhanallah, itu pahalanya besar. Alhamdulillah tamla'ani atau tamla'u ma baina samai wal ardh. Pahala mengucapkan subhanallah dan alhamdulillah sekali itu memenuhi langit sampai bumi, kalau bisa dilihat oleh mata. Walhamdulillah, ucapan alhamdulillah sekali memenuhi timbangan amal soleh pada hari kiamat. Apalagi dia mengucapkan subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allah akbar sebanyak-banyaknya. Oh, itu luar biasa pahalanya. Hidup ini nikmat, waktu itu nikmat bagi seorang muslim untuk menambah bekal pahala dia untuk akhiratnya. Tidak ada putus asa bagi seorang muslim. Orang Islam yang putus asa karena dia tidak mau belajar agama dan dia tidak minta sama Allah kemurahannya, rezekinya, hidayahnya, minta sungguh-sungguh, Allah akan kasih. Jangan putus asa, mintalah sama Allah, dan Allah berjanji mengabulkan doa. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum, dan Rabb kalian berfirman, berdoalah kalian kepadaku, aku kabulkan doa kalian. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Jika hambaku bertanya kepadamu tentang diriku, katakanlah bahwa aku dekat mengabulkan doa orang yang minta kepadaku. Ya, kalau misalnya dia melihat dirinya dia melihat orang lain kaya misalnya, dia miskin, minta sama Allah, Allahumma inni as'aluka min fadlik wa rahmatik fa innahu la yamlikuha illa anta. Ini sunnah Nabi. Jika dia melihat kelebihan pada orang lain, segera dia minta, Allahumma inni as'aluka min fadlik wa rahmatik. Ya Allah, aku minta kepadamu kelebihan karuniamu dan rahmatmu. Sesungguhnya tidak ada yang memiliki itu keduanya itu kecuali Engkau saja ya Allah. Orang lain yang mendapatkan kelebihan apapun itu diberi oleh Allah. Maka kalau ingin diberi, ya minta sama Allah Jalla wa ala, dan lakukanlah sebab ikhtiar. Kalau ingin pinter, ingin hafal Quran, ya belajar menghafal. Kalau ingin menguasai Quran, ya belajar bahasa Arab. Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma, ya Rabb tambahkan ilmuku. Terus turu, nggak mau belajar bahasa Arab, bagaimana bisa?
Bahasa Arab itu harus dipelajari. Kata Rasulullah, innamal ilmu bitta'allum. Ilmu itu didapat di samping dengan doa tadi ya, Rabbi zidni ilma, itu dengan ta'allum. Ta'allum itu belajar. Ya seperti kita ini lagi belajar. Maka kita akan diberi ilmu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian di sini ada keterangan, wala yakhruju al-'abdu minal iman illa bijuhud ma adkhalahu fih. Tidaklah seorang hamba keluar dari keimanan kecuali disebabkan karena juhud. Dia menentang Allah, menentang Rasul, menentang nabinya, yang padahal dia sudah masuk tadinya. Di sini maksudnya keterangannya, yuridu bidzalika radd 'ala al-khawarij wal mu'tazilah alladziina qalu bi khuruji minal iman bi irtikabil kabir. Ini dia. Pernyataan ini bahwa seorang hamba tidak akan keluar dari keimanan dan Islam dengan dosa besar yang dia lakukan kecuali kalau dia menghalalkan itu dosa besar itu. Ya. Di sini sebagai bantahan terhadap kaum Khawarij dan Mu'tazilah yang mengatakan bahwa orang Islam yang melakukan dosa besar di bawah syirik murtad, keluar dari Islam. Inilah keyakinan Khawarij. Kalau orang Mu'tazilah mengatakan orang Islam yang membawa dosa besar, mau mati belum bertobat, dosa itu di bawah syirik, maka dia bukan muslim, bukan kafir. Bingung mereka. Orang Mu'tazilah itu bingung. Orang Khawarij sudah memastikan bahwa orang Islam yang mati dalam keadaan bawa dosa besar itu mati kafir. Maka dibantah oleh ulama Ahlus Sunnah bahwa pelaku dosa besar di bawah syirik tidak keluar dari Islam selama dia tidak menghalalkan dan selama dia tidak menentang ayat dan hadis. Ya ikhwan, menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah itu murtad walaupun dia tidak melakukannya. Contoh, misalnya ada orang mengatakan bahwa khamr itu, narkoba itu halal, dan mengatakan bahwa narkoba itu adalah makanannya jin katanya. Oh no mereka. Jadi ada orang mengatakan bahwa narkoba itu, ini biasanya dia pengedar ini makanannya jin katanya. Kalau kamu makan makanannya jin ini, kau akan kuat. Maka dia menjual itu sabu-sabu itu. Na'udzubillah min dzalik. Berarti dia menghalalkan. Nah, ini bahaya ini. Ya. Walaupun dia tidak mengkonsumsi narkoba itu, tapi dia menghalalkan, maka dia murtad. Atau sebaliknya mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah. Sesuatu yang halal diharamkan, itu sama, murtad. Jamaah sekalian. Kemudian dikatakan di sini, qultu wa amthalu haula'il yawm alladziina yahkumuna 'ala muslimil bilad al-islamiyah kullaha bidun istitsna bil kufr. Nah ini dia. Ada kelompok Khawarij zaman sekarang ini, kelompok Khawarij zaman sekarang ini. Gak apa-apa saya sebutkan namanya ya. Tokohnya namanya Said Qutb. Dalam tafsirnya Fi Dilalil Quran, Said Qutb mengatakan bahwa semua negara muslim sekarang ini adalah kafir. Bahkan masjid-masjid yang mereka katanya mereka sholat itu di situ, katanya dia, itu sebenarnya mereka menyembah berhala. Na'udzubillah minal khawarij wa min fikril khawarij. Makanya pengikutnya Said Qutb membunuh orang-orang yang ada di masjid, meledakkan dengan bom bunuh diri di masjid, atau bom diletakkan di masjid.
Itu terjadi di Indonesia, bahkan itu di Saudi itu ada berapa masjid itu. Terus mereka mau meledakkan dirinya di Masjid Rasulullah, Masjid Nabawi, di bulan Ramadan ketika kaum muslimin mau berbuka puasa. Inilah pengikutnya Khawarij gaya baru yang namanya Said Qutb. Ya jamaah. Ya, jadi ada kelompok-kelompok yang mengkafirkan semua orang Islam di dunia ini. Ya, hati-hati antum, jangan ikut-ikutan mereka ini. Kalau di Indonesia ini ada kelompok namanya ISIS. Dan ISIS ini didukung oleh beberapa kelompok di Indonesia ini. Mereka mengkafirkan kaum muslimin selain kelompok mereka, dan mengkafirkan penguasa dan aparat, termasuk RT dikafirkan semua. Pak RT kalau salah apa dikafirkan itu? Dia akan melayani KTP orang, ya kan? Kalau orang akte kelahiran itu dikafirkan juga dia. Lah, setelah mereka mengkafirkan penguasa dan aparat dan warga Indonesia, setelah itu mereka menghalalkan darah mereka. Itu ada yang bawa bom bunuh diri itu, sholat di masjid Polres atau Polsek gitu, berjamaah, terus dia ledakkan itu, mati dia di situ dan melukai satu polisi di sampingnya. Ada polisi lagi apel, persiapan itu loh, jam 7 itu apel. Tiba-tiba ini bom bunuh diri meledakkan diri di barisannya polisi di situ. Salahnya apa Pak polisi itu? Mereka itu cari fulus untuk keluarga mereka. Mereka yang mengatur lalu lintas untuk keluarga mereka. Ada yang reskrim untuk menangkap para penjahat, perampok, begal. Kan bagus itu. Itu pekerjaannya polisi itu. Kenapa dikafirkan? Apa salahnya Pak polisi? Subhanallah. Ya, tentara juga berperang untuk membela negara, melawan OPM diantaranya sekarang ini. Dikafirkan juga, dimusuhi juga, tanpa kecuali itu dimusuhi. Hati-hati ya jamaah. Ya, yang terbaru Zaitun itu menurut pengakuan mantan alumninya ya, di baiat. Nah, ada baiat mereka. Kalau mereka bilang nggak ada baiat, bohong. Itu mantan muridnya kok yang baiat itu. Itu disuruh nyumbang semua harta mereka. Sampai ini alumninya itu bilang, saya setelah baiat itu nyumbang 5 kilo emas, nyumbang ke negara NII KW9 itu. Zaitun itu mengaku dirinya NII, dan dia terang-terangan mengatakan dulu kami ini adalah Pak Camat. Jadi mereka menguasai Indonesia dan membuat gubernur sendiri, wali kota sendiri, Pak Camat sendiri, sampai RT. Tapi numpang di negara Indonesia. Ya, itu mereka. Mereka ini Khawarij. Ngawur, katanya madhabnya Soekarno. Oh no, mana madhab Soekarno? Bok madhab Syafi'i itu masih diakui. Madhab Soekarno ini apa maksudnya? Memang Pak Soekarno punya kitab fikih apa? Oh dia seorang presiden, mana dia tahu masalah fikih secara mendalam? Aneh-aneh mereka, pimpinannya itu bahlul itu diikuti. Ribuan pengikutnya. Loh, saya pernah ke sana. Karena anak saya di sana, bukan sekolah di Zaitun, bukan, tinggal di Hargelis, ya kan? Nah di situ saya coba jalan-jalan. Wah, nggak bisa masuk sembarangan. Saya ditanya-tanya, kenapa mau masuk sini? Wah, nggak jadi aja sudah. Ketika saya nggak jadi putar balik itu diikuti saya. Wah ini, ya kita kayak dianggap pemberontak aja gitu. Allah musta'an. Mau melawan negara NII, bikinannya Abu Toto,
tapi nggak ngakui dia. Murid-muridnya semuanya mengatakan dia itu Abu Toto. Ya, muridnya yang berbicara, kita hanya mendengar saja dan menyaksikan video-video murid-muridnya itu. Allah musta'an. Baik ya jamaah. Kurang berapa menit ya akhi? Setengah 10 Ustaz. Alhamdulillah. Ya, jadi ciri-ciri khawarij kayak baru sekarang ini, mereka baiat. Kemudian harus menyerahkan uang sekian persen dari penghasilan, lebih banyak daripada zakat tiap bulan itu. Ngawur mereka ini. Akhirnya para pimpinan yang dibaiat itu kalau jalan-jalan pakai moge yang harganya 1 miliar ke atas itu, yang roda 3 itu. Dari mana? Ya uangnya jamaahnya. Ngawur mereka ini sudah. Maka ya ikhwani, alhamdulillah sekarang sudah banyak dari alumni mereka ini yang belajar di Madinah dan di Mekah, akhirnya tobat. Dan mereka bikin grup di Facebook, mantan LA. Ya itu sudah, ya. Itu isinya para ustadz-ustadz yang mereka mantan mereka itu. Alhamdulillah, Allah kasih hidayah. Semoga yang masih belum tobat dikasih hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah sampai sini. Insyaallah pertemuan berikutnya tentang iman. Ya, penjelasan tentang iman dan seterusnya. Insyaallah biidznillah. Barangkali ada yang mau bertanya? Akhi, admin. Ustaz, kami bacakan pertanyaan dari WA. Baik, barakallahu fiik. Bismillah, muslimin mendoakan kaum muslimin. Bagaimana kalau meminta didoakan, apakah dibolehkan? Boleh. Ya, doakan, minta doa kepada orang soleh atau kepada orang tua. Jadi antum habis misalnya ngasih apa hadiah sama ibu atau bapak, jangan lupa doakan kami. Karena doa orang tua itu mustajab untuk anaknya. Kata Rasulullah SAW, "Talatun la yuraddu fihim du'a." 3 orang tidak ditolak doanya oleh Allah. Yang pertama siapa? Walid li waladihi au ala waladih. Doa orang tua, kebaikan untuk anaknya atau keburukan untuk anaknya, itu dikabulkan. Iya. Makanya kita doakan yang baik-baik saja untuk anak-anak kita. Walaupun betik anak-anak itu kadang-kadang rodok nakal titik, ya kan? Doakan yang baik-baik saja. Walaupun hati ini bedodok, ya, tapi lisan tetap mengucapkan aslahakallah, semoga Allah memperbaikimu, hadakallah, semoga Allah beri hidayah kepadamu. Itu udah. Yang kedua, doa al-musafir, doanya orang yang sedang safar keluar kota, ya, baik safar yang mubah atau ma'ruf atau ta'ah. Safar yang mubah, mestinya ada orang jalan-jalan ke Surabaya. Ngapain itu ke Surabaya? Mau lihat jembatan Suramadu dan makan apa di sana gitu. Ya sudah, boleh. Namanya safar, boleh. Menyenangkan keluarganya. Maka dia selama perjalanan berdoa dia, maka dikabulkan oleh Allah. Atau safar dalam rangka taat, seperti umrah, haji, semoga Allah mudahkan kita umrah dan haji, amin ya Rabb. Ya, amin, ucapkan amin ya kawan. Kita lagi majelis ilmu ini, majelis zikir, kita sedang ada di masjid. Kalimat-kalimat yang kita ucapkan dari doa-doa diaminkan oleh malaikat dan dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Allah akan kasih kepada kita apa yang kita minta dan harap. Baik. Pertanyaan berikutnya Ustaz. Iya. Orang yang bertauhid akan masuk surga, maksudnya masuk surga tanpa hisab atau dengan masih dihisab dosa-dosanya? Ada 2. Orang Islam ahli tauhid yang masuk surga itu ada 2 kelompok. Ada yang langsung masuk surga tanpa hisab, tanpa ditanya, tanpa disiksa. Dan jumlahnya ada 70.000. Dikalikan 70.000, berapa itu? Hitung sendirilah di kalkulator. Ya.
Yang kedua, ada yang masuk surga dengan hisab. Bahkan yang dengan hisab ini ada dua kelompok. Ada yang masuk surga dengan hisab tanpa siksa. Ada yang masuk surga dengan hisab setelah masuk neraka dengan siksa. Ini dengan siksa, setelah itu dia dikeluarkan dari siksaan neraka dan masuk surga. Pelajaran apa penting dari pertanyaan ini ya jamaah? Bahwa Allah Azza wa Jalla menjamin orang yang mati dalam keadaan tidak musyrik, ya, dia akan masuk surga insyaallah. Tapi Allah Azza wa Jalla menjelaskan tadi dalam surat An-Nisa, orang yang Islam yang bertauhid yang mati dalam keadaan bawa dosa besar itu ada dua kemungkinan. Bisa jadi diampuni langsung masuk surga, bisa jadi dia dibersihkan di neraka. Nah, apa pelajaran buat kita sekarang yang masih hidup, yang bertauhid? Bertobatlah dari dosa-dosa, jangan ditunda-tunda. Selesaikan dosa-dosa itu di dunia dengan pembersih dosa, dengan istighfar, dengan taubat, dengan amal soleh. Ada buku itu 260 lebih pembersih dosa. Masya Allah, banyak sekali amalan yang menyebabkan dia diampuni oleh Allah. Jamaah, jadi kita sibuk di dunia ini bersih-bersih diri dengan amal soleh dan taubat. Dari apa? Dari dosa-dosa. Memangnya kita mau mati dalam keadaan bawa dosa? Jangan ya ikhwan. Kita kepingin mati diampuni oleh Allah. Sudah diampuni oleh Allah, amal soleh diterima. Pengennya begitu kita, dengan ikhlas dan sesuai dengan sunnah, diterima oleh Allah biidznillah. Adapun dosa-dosa kita ingin selesaikan di dunia, jangan dibawa mati. Jangan dibawa mati. Karena kalau dibawa mati, ya tadi ada dua kemungkinan. Diampuni, langsung masuk surga, atau dibersihkan dulu. Jangankan yang dosa-dosa, harta yang halal, yang banyak, itu dihisap, lama hisapnya. Orang kaya Islam yang dia masuk surga dengan orang miskin yang tidak punya harta di dunia yang masuk surga, itu jaraknya sampai 40 tahun sampai 500 tahun. Orang yang miskin sudah dada-dada masuk surga ya. Orang kaya itu masih ditanya itu hartanya. Walaupun nanti kalau dia masuk surga bisa jadi lebih tinggi daripada orang miskin karena dia banyak infak di dunia. Tapi orang kaya itu hisapnya lebih lama daripada orang miskin. Setiap rupiah ditanya dari mana, untuk apa? Ya, makanya para ulama berbeda pendapat mana yang lebih baik, orang kaya yang bersyukur atau orang miskin yang sabar. Kalau antum pilih yang mana? Wahai kaum muslimin, loh, kayaknya sepakat ya. Oh masya Allah, ini ada yang pilih miskin tapi sabar. Mungkin dia pengen hisabnya ringan dan tidak lama-lama. Apa yang dihisab? Gak ada hartanya dia. Untuk makan, untuk sholat selesai, minum habis sudah, pakaian ini melekat, rumah digunakan untuk ibadah. Gak ada emas, gak ada perhiasan, gak ada Ferrari wala syai'. Adanya ontel misalnya, iya kan? Kalau ontel sebentar aja hisabnya, tapi kalau Ferrari, dari mana itu per rupiah itu kok bisa beli ente 5 miliar itu? Agak lama hisabnya itu, lebih lama daripada orang miskin. Begitu ya jamaah. Yang ketiga apa lagi? Pertanyaan? Alhamdulillah. Berarti tidak ada lagi yang bertanya kah? Oh ya ikhwan silakan. Barangkali ada yang mau bertanya?
Ini ada ini. Oh, ada. Waalaikumsalam. Apa Pak? Ahli kitab. Kenapa? Ada. Ahli kitab itu ada dua, Yahudi dan Nasrani. Innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang-orang ahlul kitab, orang kafir ahlul kitab, yaitu Yahudi dan Nasrani, wal musyrikin, dan orang musyrikin penyembah berhala yang tidak punya Injil dan Taurat, fi nari jahannam, di neraka jahannam, khalidina fiha, kekal selamanya. Ulaika hum syarrul bariyah, mereka itu sejelek-jelek makhluk. Jadi ahlul kitab ada dari dulu sampai sekarang, ada sampai kiamat. Yahudi mereka cirinya, maksud saya itu bukan orang Yahudi Nasrani. Sekarang di dalam Ali Imran terakhir di bawah itu. Ali Imran berapa? Ali Imran. Bunyinya apa ayatnya? Ahli kitab dan seterusnya. Yaitu. Oh ya ya, paham saya. Dan kemudian Iya. Maksudnya ayat itu dan yang lainnya yang dipuji oleh Allah dalam surat Ali Imran itu ahlul kitab yang masuk Islam, baik Yahudi atau Nasrani yang masuk Islam, maka mereka dipuji, mereka mendapatkan 2 pahala. Karena dulu mereka sebelum Nabi Muhammad mereka beragama, beriman dengan Nabi Isa dan mereka bertauhid. Ketika Nabi Muhammad datang, mereka beriman dengan Nabi Muhammad, sehingga pahalanya double. Tapi kalau kami mendengarkan ceramah tadi, kan orang Muslim yang rusak, dikatakan begitu. Kalau yang ahlul kitab yang terancam neraka itu yang mereka kafir dengan Nabi Muhammad dan mereka menyembah selain Allah, seperti orang Nasrani yang menyembah 3, yaitu bapak, ibu, dan anak, yang mereka sebut sebagai Allah. Kemudian ibu maksudnya Maryam, anak maksudnya Nabi Isa, yang mereka namakan Yesus. Itu di neraka itu. Kalau kami menghayati masyarakat kita, menghayati masyarakat kita, itu ada yang ada melihat Alkitab di dalam ayat itu juga termasuk umat Islam yang Umat Islam, seperti itu. umat Islam maksudnya Umat Islam yang perilakunya itu menyimpang tadi. menyimpang. Dan dia akan dalam ayat itu sebab dia kan sebutkan orang yang ahli kitab yang hidup itu bidai. Yang beriman itu yang masuk Islam. Orang ahlul kitab yang beriman yang masuk, berarti masuk Islam. Dalam ayat terakhir, ya adalah manus biru atau biru warna itu. Ya. Biru itu Ya. membedakan antara ceramah tadi antara yang itu Islam dan yang Islamnya masih kotor itu. La. Isbiru wa sabiru wa rabitu itu untuk semua orang Islam. Dan siapa saja dari Yahudi dan Nasara yang masuk Islam, sabarlah kalian untuk melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Ya, jadi orang siapapun itu, baik ahlul kitab atau selain ahlul kitab yang masuk Islam, maka mereka insya Allah akan masuk surga dengan rahmat Allah. Sekarang kalau di dalam topik B, kemudian tapi itu ya ayat 34 Surat apa Pak? topik B. Ya, bunyinya. Bunyinya apa ya? Sebentar.
Bapak ini Masya Allah senang baca ayat tafsir ya. Nah itu harus merujuk kembali kepada tafsirnya ulama ahli tafsir. Jangan dipahami sendiri. Memahami dari terjemahan itu gitu. Oh tidak bisa. Kalau cuma terjemahan kurang. Harus menggunakan buku tafsir yang terbaik, misalnya Ibnu Katsir atau As-Sa'di. Itu baru memahami dengan benar. Kalau terjemahan kurang, bisa salah paham. Seperti Bapak tidak bisa bedakan ahlul kitab yang masih musyrik dengan yang sudah masuk Islam. Beda jelas. Paham Pak ya? Yang masih mengganjal yang mana Pak? Gimana? Sebagai balas ayat 34 ya Ustaz ya. Iya, coba bacakan. Sebagai balasan atas perilaku mereka yang kafir itu, pada hari pembalasan ini giliran orang-orang yang beriman yang menertawakan orang-orang kafir yang dahulu menertawakan mereka. Ya jelas, karena dulu mereka orang Islam diolok-olok, diketawain di dunia sama orang kafir. Maka nanti pada hari kiamat sebaliknya, orang-orang Islam akan menertawai mereka. Ya cukup. Barakallahu fina fikum. Jadi itulah. Jadi kalau ingin belajar Al-Quran, bacalah buku tafsir Ibnu Katsir atau tafsir As-Sa'di. Jangan pakai terjemahan, kurang itu, kurang jelas. Demikian kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.